Selamat sore Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait mobilisasi parsial yang mulai dilakukan di Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi parsial untuk mendukung perang di Ukraina. Menteri Pertahanan Sergei Shoigu mengatakan pihaknya akan mengumpulkan 300.000 tentara cadangan dari mobilisasi parsial untuk membantu pasukan di perang Ukraina yang ia klaim telah merenggut nyawa 5.397 tentara Rusia. Ini adalah mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua. Putin mengatakan tenaga tambahan diperlukan untuk memenangi perang tidak hanya melawan Ukraina, tetapi juga para pendukungnya dari Barat. Dikutip dari Sky News pada Rabu 21 September 2022, berikut adalah penjelasan tentang mobilisasi parsial Rusia. Menurut dekret yang diterbitkan di situs web Kremlin, panggilan itu hanya akan berlaku untuk tentara cadangan dengan pengalaman militer. Menhan Shoigu berujar ini berarti akan membuat sekitar 300.000 prajurit tersedia. Dia menambahkan hanya orang berpengalaman tempur dan layanan relevan yang akan dimobilisasi. Ada kira-kira 25 juta orang yang memenuhi kriteria itu, tetapi hanya sekitar 1% dari mereka yang akan dimobilisasi. Mereka akan diberikan lebih banyak pelatihan sebelum dikerahkan ke Ukraina dan tidak termasuk pelajar atau orang yang hanya bertugas sebagai wajib militer. Meskipun Shoigu mengklaim bahwa 5.397 tentara Rusia tewas sejak invasi ke Ukraina, Pentagon pada Agustus menyebutkan bahwa pihaknya yakin antara 70.000 hingga 80.000 personel Rusia terluka. Pada Juli 2022 diperkirakan korban tewas Rusia sekitar 15.000. Shoigu menolak klaim dari Kiev dan Barat bahwa Rusia menderita jumlah korban besar. Menurutnya 90% tentara Rusia yang terluka sudah kembali ke garis depan. Dia melanjutkan mobilisasi parsial akan membantu Rusia mengkonsolidasikan wilayah-wilayah yang dipegangnya di belakang garis depan di Ukraina. Pengumuman itu keluar sehari setelah wilayah-wilayah yang dikuasai Rusia di timur dan selatan Ukraina akan mengadakan referendum untuk menjadi bagian integral dari Rusia. Jika Kremlin mencaplok 4 wilayah Ukraina itu, maka Moskow akan dapat melakukan eskalasi perang untuk melawan kemajuan Ukraina di medan perang baru-baru ini. Mobilisasi parsial menunjukkan Rusia sedang bersiap untuk konflik yang panjang. Putin berkata mobilisasi parsial sepenuhnya memadai untuk ancaman yang kita hadapi, yaitu melindungi tanah air kita, kedaulatannya, dan integritas teritorial, guna memastikan keamanan rakyat kita dan orang-orang di wilayah yang dibebaskan. Namun di Inggris, Menteri Pertahanan Ben Wallace berujar bahwa pengumuman Putin adalah pengakuan invasinya yang gagal. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya berucap ada banyak pertanyaan seputar pengumuman itu, tetapi menekankan tidak akan mengubah komitmen Kiev merebut kembali daerah-daerah yang diduduki pasukan Rusia. Dikutip dari Sky News, mobilisasi parsial Rusia tidak mungkin berdampak di medan perang selama berbulan-bulan karena kurangnya fasilitas dan peralatan pelatihan. Tak lama setelah pidato Putin, media Rusia melaporkan peningkatan besar dalam permintaan penerbangan ke luar negeri, meskipun harga tiket sangat tinggi. Analis politik Rusia Dmitry Oreskin menerangkan pengumuman itu berbau tindakan putus asa. Orang-orang akan menghindari mobilisasi ini dengan segala cara yang mungkin mencari jalan keluar dari mobilisasi ini. Meninggalkan negara ini, kata Oreskin kepada Associated Press. Dia mengungkapkan pengumuman itu tidak akan diterima dengan baik oleh publik dan menggambarkannya sebagai pukulan pribadi yang besar bagi warga Rusia yang sampai saat ini dalam hal perang dengan senang hati duduk di sofa mereka menonton TV. Menurut Sky News, mobilisasi parsial tidak akan mengarah ke mobilisasi penuh karena dapat merusak reputasi Putin setelah kemunduran militer Moskwa baru-baru ini. Demikian berita terkini terkait mobilisasi parsial yang mulai dilakukan di Rusia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.